Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hilal Ibrazaini, absen 23 dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah benteng Portugis. Pada tahun 1619, kota Jayakarta atau Sunda Kelapa dimasuki VOC Belanda. Dan saat ini, Sunda Kelapa yang diubah namanya menjadi Batavia dianggap sebagai awal tumbuhnya penjajahan oleh imperialis Belanda di Indonesia. Sultan Agung Raja Mataram sudah merasakan adanya bahaya yang mengancam dari situasi jatuhnya kota Jayakarta ke tangan Belanda. Untuk itu, Sultan Agung mempersiapkan angkatan perangnya guna mengusir penjajahan Belanda. Tekad Raja Mataram ini dilaksanakan berturut-turut pada tahun 1628 dan tahun 1629. Bangsa Portugis setidaknya mendapat serangan dari Ratu Kalinyamat sebagai penguasa Jepara dan Jawa pada umumnya banyak dua kali, yakni pada 1550 dan 1564 bersama pasukan dari Kesultanan Aceh. Bangsa Portugis hanya beberapa tahun saja menempati benteng ini. Banyaknya gangguan yang memakan korban kiranya menjadi salah satu alasannya. Di Selat Mandalika itu ada pusaran air laut. Menurut cerita rakyat sekitar, pusaran itu adalah pintu gerbang keraton Luweng Siluman yang dirajai oleh siluman bajul putih. Setiap kali ada orang berkulit putih seperti bangsa Portugis, pastilah tersedot ke dalam laut hilang entah kemana. Kejadian itu sesuai dengan sumpah siluman bajul putih ketika dikalahkan oleh Ki Leseh. Siluman itu bersumpah, kalau ada orang yang berkulit putih seperti kulitnya lewat di atas pintu gerbang Luweng Siluman itu akan disedot ke dalam laut. Kerajaan Demak, alasan lain adalah lalu lintas perdagangan yang waktu Kerajaan Demak dipusatkan melalui laut. Dengan pindahnya Kerajaan Demak ke Pajang, lalu lintas perdagangan berubah menjadi jalan darat. Para perompak di perairan Jepara banyak yang berubah menjadi perampok. Mereka merampok mangsanya dalam perjalanan di tengah hutan. Perjalanan dagang melalui laut menjadi aman. Benteng itu akhirnya ditinggalkan begitu saja. Masa penjajahan Jepang. Pada waktu Jepang menampakkan kakinya di bumi Nusantara, benteng ini kembali digunakan. Jepang memanfaatkan sebagai tempat pengintai laut dengan tenaga-tenaga kerja paksa yang diambil dari desa-desa sekitar. Semak belukar itu dibersihkannya, jalan menuju puncak bukit diperlebar, di kaki bukit menghadap ke laut, dibangun tembok-tembok pengintai yang dilengkapi meriam-meriam kecil. Menara yang sudah dihancurkan dibangun kembali dan dibuat lebih tinggi. Bekas bangunan rumah yang berada di tengah benteng juga dibangun lagi sebagai tempat tinggal pengintai. Menurut penuturan bekas para pekerja paksa Jepang, di bawah menara dibuatkan lorong bawah tanah menembus ke pantai di kaki bukit. Lorong ini dimaksudkan untuk mempercepat petugas yang bekerja di benteng hendak turun ke pantai. Demikianlah benteng Portugis dimanfaatkan oleh Jepang sampai akhirnya mereka kalah dalam Perang Dunia Kedua dan harus angkat kaki dari bumi Nusantara ini. Setelah Indonesia mengecap kemerdekaan, tempat ini menjadi rekreasi. Melihat pengunjung makin banyak, pemerintah daerah Kabupaten Jepara pun menata tempat ini sehingga semakin menarik untuk dikunjungi. Sekian penjelasan dari saya tentang sejarah benteng Portugis. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.